Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video ini kita lanjutkan untuk materi pengetahuan informasi untuk pertemuan ketiga dan keempat. Untuk pertemuan ketiga, kita membahas terkait dengan sejarah perkembangan dan generasi lokal informasi dan digital. Kita akan membahas terkait dengan sejarah singkat informasi, generasi komputer dan ciri khasnya, perkembangan teknologi, sama kesimpulan materi. Ini secara singkat TI secara umum, kita menggunakan perangkat keras, perangkat dan proses dan fondasinya. Di sini adalah melibatkan perangkat yang mendukung pengelolaan dan penyebaran informasi yang efektif. Ini adalah proses penting dalam pengolahan informasi. Ini adalah dasar utama dalam komputer modern. Ini perkembangannya yang awalnya sebagai alat bantu hitung seperti abakus untuk memudahkan pertahanan manusia. Ya juga ada program senjata untuk menyebar informasi secara massal dan mempercepat pertukaran pengetahuan, komunikasi, membaca manusia, pembelajaran jauh dengan cepat efektif, mengevolusi cara manusia mengolah dan memproses informasi secara digital, perubahan penting dalam AI, alat hitung awal, senjata, sistem informasi, komputer awal. Ini adalah perhitungan pertama yang memudahkan proses matematika, menyebabkan informasi, menggunakan komputer atau jarak, dan jika pakai teknologi digital untuk menggerakkan bagian aspek kehidupan modern. Ini generasi komputer, kalau awal itu adalah menggunakan tabung vakum untuk ukuran besar besar lambat, memakai transistor yang lebih jadi dan cepat, menggunakan sirkuit terpadu, menggunakan prosesor adalah terakhir adalah sebagai menggunakan sistem buatan komputasi canggih. Pertama adalah teknologi tabung vakum, di mana sebagai komponen utama untuk proses elektronik, ukurannya besar dan membutuhkan ruang yang luas untuk menempatkan operasionalnya. Kecepatan prosesnya pertama sangat lambat, tapi merupakan sebagai fondasi awal pengolahan data. Garis kedua, transistor. Transistor yang menggunakan tabung vakum untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Kemudian IC, menggunakan perangkat kecil dan memang lebih tinggi. Menggunakan prosesor yang menggabungkan berbagai fungsi, fokus pada menghasilkan buatan untuk meningkatkan kemampuan komputasi dan otomasi. Sebenarnya, sebuah urusan membutuhkan penunjukan penurunan perangkat keras, kecepatan proses yang meningkat, teknologinya semakin berkembang, dan mempercepat kemajuan komputer, dukungan aplikasinya semakin kompleks. Ini di era digital digunakan sebagai media pengumpulan data, untuk distribusi informasi, dan internet sebagai tulang punggung sehingga bisa diakses oleh semua orang di dunia. Peran media di sini adalah untuk menciptakan media komunikasi sebagai sumber daya TI fleksibel dapat digunakan sebagai alat big data. Tantangannya, TI menyediakan berbagai peluang untuk inovasi dalam bisnis. Keamanan data menjadi tantangan karena ini juga sering kita dengar berita-berita terkait dengan keamanan data. Privasi ini mungkin yang harus jadi pikiran utama juga terkait dengan ini, di mana semakin kita online itu semakin cepat data kita akan tersebar. Ada bisnisnya juga. Jadi kesimpulannya, TI menyebabkan kemajuan dan sederhana komputer, ada pekerjaan kerja, ada transformasi komunikasi. Dalam TI, terdapat sosial, percepatan informasi, kemudian komunikasi, sama peningkatan efisiensi bisnis. Pentingnya adalah gimana kita bisa mengadopsi terkait dengan perkembangan TI, kita menjaga daya saing. Ini terkait tuh tempat ketiga, yang tempat keempat, ini terkait hardware dan perkembangan teknologi, terkait dengan secara singkat informasinya seperti apa, generasi komputer, identifikasi fungsi, perkembangan sama kesimpulan. Ya, ini secara awal dari sebuah komputer, di mana awal mulanya sebagai alat mekanik untuk menghitung, terus ada telegraf dengan menggunakan Morse, telepon, terus penemuan komputer, di mana itu ada revolusi besar dalam pengolahan dan manajemen data, dapat mengolah data cepat, terus automasi penyimpanan besar, terus teknologi informasi, ada komputer modern, menggunakan komunikasi cepat, efisien dibagi faktor digital, dengan efisiensi operasional dan pengolahan, membutuhkan aset pendidikan digital. Jenis komputer ciri khasnya, pertama itu ada vakum, di mana vakum yang besar dan boros listrik sebagai komputer utama, tergolong lambat, berat, dan membutuhkan komputer yang tinggi. Masih terbatas, menjadi faktor yang penting untuk perkembangan teknologi komputer selanjutnya. Kedua ditandai dengan transistor, dapat meningkatkan kecepatan,
Yang ketiga terkait dengan sikut padu IC, menggunakan banyak sensor dan satu chip. Yang keempat ada prosesor yang merupakan tak komputer. Kelima adalah mengadopsi AI dan komputasi kuantum. Karakteristiknya adalah ukuran semakin kecil, cepat urusan, efisiensi energi, sama kemampuan multitasking. Ini perangkat keras, jadi adalah komponen yang membentuk komputer, mencakup CPU, terus untuk eksternalnya adalah keyboard, printer, gitu. Macam-macamnya ada CPU sebagai otak komputer, motherboard sebagai komputer, ada RAM, ada perangkat penyimpanan data. Nah, ini tambahan keyboard mouse, outputnya bisa juga monitor, cetakan printer, gitu. Nah, ini fungsi-fungsinya. Nah, ini mungkin sekilas saja, di mana CPU itu adalah untuk memproses instruksi dan pola data, RAM itu untuk penyimpanan data sementara, motherboard untuk menghubungkan semua komponen agar dapat berkomunikasi secara koordinatif. Ini untuk penyimpanan, jika ada ada SSD, nah, ini keyboard sama mouse, ini perkembangannya. Jadi sekarang itu sudah ada transformasi terkait dengan metode penyimpanan data, kebutuhan hardware yang cepat, terus desain hardware yang sangat kompak. Inovasinya sekarang ada prosesor multi-core, ada penyimpan basis cloud, ada perangkat VR AR, ada komputasi edge. Nah, tentunya mungkin nanti akan ada dominasi jasa buatan, ada kemajuan komputasi kuantum, ada white label sama jaringan 5G global. Ini kesimpulannya, menggunakan gimana menggunakan komputasi efektif, gimana terkait dengan teknisnya dan pemilihan perangkat sesuai dengan kebutuhan. Uh, Terkait dengan pengembangan teknologi, merupakan fondasi inovasi mendukung aplikasi digital. Gimana ini mengadopsi suatu teknologi, memanfaatkan adaptasinya seperti apa. Sebenarnya ini membantu terkait dengan kita dengan problem, membantu kita memahami terkait dengan teknologi, terkait dengan perkembangan informasi, terkait dengan siap dan digital. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tuh materi 34. Di video berikutnya saya sampaikan materi 56. Kalau ada punya silakan kirim di WhatsApp, saya kirim di WhatsApp. Begitu kita ketemu di video berikutnya.